Menjadi orang pertama yang menjadi pelopor bukanlah hal yang mudah, termasuk seorang wanita yang mencoba untuk menjadi pilot wanita pertama di India. Perjuangannya dipandang sebelah mata karena dianggap perempuan gak akan mampu melakukan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh para laki-laki. Halo, saya Abesa Putra, selamat datang di konten movie storyline. Kali ini saya akan membawa kalian ke India karena saya mau ceritain sebuah film motivasi, inspirasi, dan kisah nyata yang berjudul Gunjan Saksena. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini tentang seorang cewek bernama Gunjan. Dia ini beda dari cewek pada umumnya. Kalau biasanya cewek lain suka dengan bunga atau dengan hal-hal feminis lainnya, Gunjan suka sekali dengan pesawat terbang. Ini dikarenakan ketika dia kecil, tepatnya di tahun 1984, dia dan abangnya yang bernama Ansu naik pesawat. Pramugari yang melihat Gunjan tengah bosan memutuskan untuk menghiburnya dengan membawa Gunjan ke ruang kokpit. Di sanalah Gunjan terpesona melihat betapa indahnya pemandangan langit dari depan pesawat. Gunjan waktu itu ingin duduk di bangku pilot, tapi kapten pesawat mengatakan jika ingin duduk di sana, Gunjan haruslah menjadi seorang pilot. Sejak saat itu, Gunjan punya cita-cita bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi seorang pilot. Bagi abangnya, cita-cita itu nggak masuk akal. Mana ada perempuan yang bisa jadi pilot? Lebih tepatnya, belum pernah ada perempuan yang berprofesi sebagai pilot. Tapi beda dengan sang ayah yang bernama Anup. Dia sangat mendukung cita-cita Gunjan. Anup yang kala itu bekerja sebagai tentara menyemangati anaknya itu bahwa nggak peduli laki-laki atau perempuan, orang yang menerbangkan pesawat disebut dengan pilot. Nggak peduli siapa yang menerbangkannya dan apa jenis kelaminnya. Mimpi dan cita-cita itu Gunjan jaga sampai dia beranjak remaja. Bahkan ketika dia di bangku SMA, cita-cita itu tetap sama dan nggak berubah. Di sekolahnya, Gunjan termasuk siswa yang pintar. Dia bahkan bisa lulus sebagai siswa berprestasi untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Tapi dengan prestasi itu Gunjan malah sedih, karena sebenarnya dia nggak mau kuliah dulu. Gunjan maunya belajar di sekolah penerbangan. Gunjan bingung gimana berterus terang pada keluarganya. Gunjan tentunya takut dimarahi, tapi Manu, teman baiknya, menyuruh Gunjan untuk berani. Jika berkata jujur, mungkin Gunjan akan tetap dimarah. Tapi jika memilih untuk tidak berbicara, maka Gunjan akan menyesal seumur hidupnya. Kalimat itu menjadi penguat Gunjan untuk berterus terang pada keluarganya. Namun siapa sangka, dengan hasil kelulusan ke perguruan tinggi itu, orang tuanya malah membuatkan pesta untuk merayakan pencapaian Gunjan. Para tamu memberikannya selamat, termasuk ibunya. Di situ Gunjan kesulitan berkata terus terang, apalagi ketika mendengarkan ketika sang ayah membangga-banggakan dirinya pada teman-temannya di sana. Gunjan pun mencoba berbicara pada Ansu, tapi sama aja. Ansu malah mengajak Gunjan menari dan menyuruh para tamu undangan menyemangati mereka. Sambil menari, dia mencoba berbicara pada Ansu, tapi Ansu nggak mau mendengar. Sampai akhirnya, Gunjan malah berteriak kalau dia mau tinggalkan kesempatan kuliah untuk jadi pilot. Karena hal itu, dia malah disidang oleh Ansu dan ibunya di dapur. Mereka berdua menyuruh Gunjan melupakan impian gila menjadi pilot dan menyuruh Gunjan untuk fokus kuliah. Mendengarkan drama keluarga di dapur, sang ayah pun berbicara empat mata pada Gunjan. Singkat cerita, karena kejadian tadi, Gunjan malah jadi omongan para tamu undangan. Tapi Anup dengan gampang menetralkan situasi dan pesta pun dimulai kembali. Si ibu kaget dan gak percaya, ternyata Anup menyetujui rencana Gunjan yang mau sekolah pilot. Keputusan udah dibuat dan karena itu Gunjan jadi bisa menikmati pesta. Tahun 1989, Gunjan pergi ke Delhi untuk mendaftar sekolah penerbangan. Sebenarnya, dengan nilai yang bagus, Gunjan bisa dengan mudah masuk ke sana, tapi karena melihat Gunjan adalah seorang perempuan, petugas ini pun merubah syarat minimum yang tadinya bisa dengan ijazah SMA, malah harus lulus perguruan tinggi. Karena hal itu, Gunjan harus menunda mimpinya. Terpaksa, dia harus kuliah terlebih dahulu, namun hal itu nggak membuat Gunjan melupakan mimpinya. 3 tahun setelahnya, Gunjan datang lagi dengan ijazah perguruan tingginya. Tapi tetap aja udah bersusah-susah memenuhi syarat, ternyata biaya pendaftarannya sangat tinggi. Bukan cuma itu,
pendidikan penerbangan akan ditempuh selama 3 tahun, tapi kelulusannya bisa 5 hingga 6 tahun. Gunjan sedih mendengarkan fakta itu. Uang yang harus dibayarkan sangatlah besar. Ibunya bahkan sampai mengatakan mustahil bisa punya uang sebanyak itu. Jual aja rumah ini supaya Gunjan bisa menerbangkan pesawat dan kita tidur di jalanan, kata si ibu. Kata-kata itu malah menambah kekecewaan Gunjan, padahal hari itu dia udah cukup kecewa berat. Keesokan harinya, ketika lagi sarapan, Anup memberikan Gunjan sebuah koran. Di sana ada iklan bahwa akan ada pembukaan untuk pilot wanita di Angkatan Udara India. Tentu aja itu adalah kesempatan emas buat Gunjan. Selain dia bisa menempuh pendidikan, dia juga bisa langsung mendapatkan pekerjaan sebagai angkatan udara. Masalahnya adalah gimana caranya mengabari si ibu. Akhirnya dengan sedikit keberanian dan kekhawatiran yang sangat besar, di meja makan, Gunjan pun memberitahu ibunya. Tentu aja si ibu marah, karena menurutnya gak ada jiwa patriotisme dalam diri Gunjan. Karena Gunjan cuma mau menerbangkan pesawat, bukan jadi tentara. Begitu juga dengan Ansu yang mengatakan kalau nggak bisa jadi angkatan udara, mungkin Gunjan akan jadi astronot atau Superman. Yang penting dia bisa terbang karena nggak ada satupun yang bisa menghentikan dia mengejar mimpinya. Karena suasana jadi nggak enak, Anup pun memilih meninggalkan meja makan. Ketika malam hari, Ansu mencoba berbicara pada ayahnya. Menurut Ansu, ayahnya selalu membajakan Gunjan dari kecil dan Ansu nggak pernah mempermasalahkan hal itu. Namun kali ini jika Gunjan dibiarkan jadi tentara angkatan udara, Ansu menilai Anup nggak mempertimbangkan keselamatan Gunjan. Ansu nggak mau ayahnya membiarkan Gunjan mengejar kebahagiaannya, tapi di satu sisi juga membahayakan Gunjan. Mendengarkan hal itu, Anup pun meninggalkan Ansu dan mendoakan anaknya itu supaya selamat dalam keberangkatannya, karena Ansu juga tentara di angkatan darat. Singkat waktu, Gunjan pun ikut tes masuk angkatan udara di tahun 1994. Dia menjalani tes akademik dan juga tes fisik. Gunjan punya kecerdasan di atas rata-rata. Cara berpikir Gunjan berbeda dengan peserta perempuan lain di tempat itu. Gunjan berani mengoreksi pernyataan yang salah dari petugas yang bernama Samir di saat peserta lain memilih takut dan membenarkan kesalahan yang dibuat oleh Samir. Gunjan juga cerdas ketika ada satu perintah menjebak yang diberikan pada para peserta. ऊपर चढ़िए, बाहर देखिए. Jump. I said jump. Sir, I won't jump. Please sir, बहुत ऊंचा है. सर मैं हाइट से डर लगता है सर. नहीं. I said jump. Bahkan ketika tes wawancara, Gunjan bisa membuktikan kalau dia bisa berpikir out of the box di saat peserta lain rata-rata menjawab pertanyaan yang sama. Singkat waktu, pengumuman pun tiba. Dari semua peserta yang memenuhi syarat untuk masuk ke angkatan udara, cuma satu orang, yaitu Gunjan. Dia pun senang mendengarkan pengumuman itu. Gunjan kemudian diharuskan untuk melanjutkan ke tes kesehatan. Singkat waktu setelah hasilnya keluar, Gunjan pun dipanggil dan dikabari kalau dari segi kesehatan dia nggak memenuhi syarat. Berat badannya kelebihan 7 kilo dan tinggi badannya kurang 1 cm. Jadi dia pun nggak diluluskan, namun akan diberikan kesempatan untuk naik banding dalam 2 minggu ke depan. Baru aja senang, Gunjan kembali sedih karena penolakan itu. Pulang ke rumah, harusnya Gunjan membawa kabar gembira untuk orang tuanya, tapi nyatanya hasilnya nggak sesuai harapan. Keesokan harinya, Anup membangunkan Gunjan dari tidurnya. Anup menunjukkan sebuah majalah yang isinya sebuah artikel tentang artis yang menjalani diet. Artis itu bisa turun 15 kilo dalam sebulan, sehingga artis itu bisa mendapatkan peran dalam film. Tapi bagi Gunjan, diet bisa-bisa aja. Tapi gimana dengan tinggi badan? Itu adalah masalahnya. Anup pun mengajak Gunjan untuk berusaha sebisanya dan serahkan hasilnya pada Tuhan. Lebih baik berusaha dalam 2 minggu ini daripada menangis dan sedih. Dengan support dari ayahnya, Gunjan pun memulai program dietnya. Dia mulai olahraga fisik dan membatasi makannya supaya berat badannya turun. Di hari-hari awal bukannya turun, berat badannya malah naik. Tapi dia nggak putus asa. Untungnya selalu ada sosok ayah yang membersamainya dalam perjuangan. Awalnya memang berat, lama-lama Gunjan jadi terbiasa dengan latihan fisik dan diet sehat. Dalam waktu seminggu lebih, berat badannya turun untuk memenuhi syarat. Singkatnya, 2 minggu setelah penolakan, Gunjan dengan ditemani sang ayah kembali mengajukan banding. Samir pun kagum dengan Gunjan yang berhasil menurunkan berat badan. Masalahnya tetap di tinggi badan. Gunjan mencoba mengajak Samir untuk nggak mempermasalahkan tinggi yang kurang 1 cm itu. Masalahnya bukan perkara 1 sentinya,
Supaya Gunjan mengerti, Samir pun membawa Gunjan untuk duduk di kursi pilot. Tinggi badan itu berbanding lurus dengan jangkauan. Jadi Samir menyuruh tangan dan kaki Gunjan menjangkau kemudi dan juga pedal. Ternyata, secara mengejutkan, Gunjan malah bisa menjangkaunya. Gunjan pun dites kembali. Ternyata walaupun tingginya di bawah syarat, tapi jangkauan lengan dan kakinya malah 1,5 cm melebihi syarat. Karena hal itu, Samir pun mengatakan kalau Gunjan diluluskan sebagai angkatan udara. जिसे भगवान ने ही सिलेक्ट किया हो प्लेन उड़ाने के लिए, उसे हम कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? Singkat cerita, Gunjan pun mulai masuk pendidikan. Fisik yang udah mulai terasa membuat Gunjan dengan mudah menempuh pendidikan fisik. Apalagi kalau cuma pembekalan akademik. Tentunya dengan kecerdasan Gunjan, semua itu mudah dipelajari, seluk-beluk tentang mengemudi pesawat pun gampang dihafal. Ketika pertama kali praktek menerbangkan helikopter pun, Gunjan lancar banget melewatinya sehingga dia bisa lulus pendidikan dengan nilai yang bagus. Sang ibu dan sang kakak yang awalnya skeptis dengan Gunjan, kini akhirnya berbangga karena Gunjan berhasil membuktikan dirinya. Ketika dia pulang ke rumah, Ansu menyempatkan berbicara pada Gunjan. Ansu yang udah lama di Kesatuan Angkatan Darat pun mencoba membuka pikiran Gunjan tentang di kehidupan nyata. Ansu mengingatkan adiknya itu bahwa sebagai tentara wanita, tantangannya nggak akan mudah. Dia akan diremehkan hanya karena dia seorang wanita. Menyakitkan memang, tapi begitulah cara dunia berpikir, kata Ansu. Dengan nilai yang bagus, Gunjan pun akhirnya ditempatkan di Kesatuan Angkatan Udara di Udampur. Kehadirannya di sana sebagai tentara wanita pertama di pangkalan itu membuat perubahan di kesatuan tersebut. Ketika itu Gunjan bertemu dengan Komandan Gautam. Di hari pertamanya, Komandan menyuruh Gunjan bertemu dengannya di landasan dalam 10 menit ke depan. Masalahnya, ketika ingin mengganti seragam, Gunjan gak menemukan tempat ganti untuknya. Toilet yang ada di sana pun cuma untuk pria. Jadi Gunjan terpaksa berlari ke asramanya untuk mengganti pakaian di sana, kemudian berlari lagi ke landasan. Namun karena jaraknya cukup jauh dan Gunjan jadi telat, Gunjan pun ditinggal oleh Komandan Gautam. Karena keterlambatannya itu Gunjan dimarahi habis-habisan. Komandan gak terima kalau Gunjan beralasan gak ada ruang ganti untuknya. सर वो ओवरऑल चेंज करने की जगह नहीं। Gunjan juga dihukum berdiam diri di landasan sepanjang hari. Di hari kedua, lagi-lagi karena harus berganti pakaian di asrama, Gunjan kembali ditinggalkan terbang dan gak mendapatkan jatah latihan pada hari itu. Tiba-tiba dia pun mendapatkan ide. Supaya dia bisa ganti pakaian tepat waktu, Gunjan membuat ruang gantinya sendiri dengan lemari dan gorden. Dengan begitu, dia pun gak akan telat untuk datang latihan terbang. Masalah baru pun muncul. Gak ada kapten yang mau menemani Gunjan latihan karena alasannya takut direpotkan ketika berada di udara. Hari demi hari, Dilip selaku ketua regu pun menyampaikan pembatalan latihan pada Gunjan. Alasannya mulai dari kapten yang sakit, sampai Dilip kehabisan alasan hingga kedengarannya pun jadi nggak masuk akal. Gunjan tentu menyadari ada yang aneh. Mulai dari orang-orang yang menghindar ketika dia hadir di sana, hingga hari-hari di kesatuan pun dia habiskan dengan kesendirian. Gunjan merasa sepi di tengah-tengah keramaian. Pernah Gunjan mendapatkan latihan, tapi dia malah nggak dibiarkan untuk mengambil alih kemudi. Ya sama aja bohong. Hampir setiap hari, Dilip mengabari kalau latihan dibatalkan, sampai akhirnya Gunjan merasa kesal sendiri karena ketidakadilan ini. Hingga suatu hari, ketika mereka mengevaluasi program latihan, Dilip mengumumkan beberapa pilot terbaik dengan perolehan jam terbang yang tinggi, rata-rata 90-100 jam. Peringkat terakhir tentunya diperoleh oleh Gunjan yang cuma terbang selama 11 jam. Mendengarkan jam terbang yang sedikit sekali, Komandan Gautam pun marah dan bertanya, apa alasan Gunjan kali ini? Gunjan bisa aja bilang kalau Dilip yang setiap hari membatalkan latihannya. Tapi Gunjan memilih diam karena jika dia berbicara, malah itu akan dianggap sebuah alasan. Karena hal tersebut, Komandan Gautam pun menyuruh Gunjan ke landasan. Ketika di helikopter, Gunjan mengatakan kalau dia bukanlah pilot yang buruk. Mendengarkan hal itu, Komandan Gautam langsung menyuruh Gunjan membuktikannya. Komandan tiba-tiba mematikan mesin dan menyuruh Gunjan melakukan pendaratan darurat. Connector fully down, speed 60 knots. Go for it. Fast. Untungnya dengan kesigapan dan fokus, Gunjan berhasil membuktikan dirinya bahwa memang dia adalah pilot yang hebat.
Karena Gunjan berpotensi, komandan pun menyuruh Gunjan untuk latihan terbang setiap hari bersamanya. Gunjan tentunya senang, karena akhirnya dia akan latihan dengan benar kali ini tanpa adanya pembatalan sepihak. Latihan bersama komandan tentunya mendatangkan pengalaman tersendiri. Komandan Gautam melatih Gunjan dengan keras, namun Gunjan bisa mengimbangi ketegasan itu dengan pembuktian dirinya. Gunjan berhasil menunjukkan kemampuan menerbangkan helikopter di atas rata-rata. Tanpa kesulitan, komandan mengajari Gunjan dengan gampang karena Gunjan cepat banget menangkap pelajaran. Karena latihan yang intens dengan komandan Gautam, Gunjan mendapatkan peringkat pertama dalam latihan karena punya jam terbang 127 jam. Karena itulah dia dipromosikan untuk memberikan pengarahan pada latihan berikutnya. Sebuah pencapaian yang luar biasa, namun tentunya nggak menyenangkan buat para pilot pria di ruangan itu. Kepercayaan diri Gunjan meningkat tajam, tapi dia jadi makin tidak disukai oleh pria di unitnya. Bahkan beberapa di antara mereka nggak sudi kalau di kemudian hari mereka malah menerima perintah dari Gunjan yang notabene adalah seorang wanita. Benar aja, di suatu pagi karena promosi yang dia dapatkan, Gunjan harusnya memimpin pengarahan untuk latihan pada pagi itu. Tapi Dilip yang baru masuk tiba-tiba menyuruh Shekhar untuk menggantikan Gunjan di depan. Tentu aja, Gunjan pun kemudian bertanya dan terus bertanya apa salahnya. Kenapa Dilip memperlakukannya seperti itu? Kemarin latihannya dibatalkan terus, sekarang malah pengarahannya yang dibatalkan. Karena kesal dengan Gunjan, Dilip pun menyuruh Shekhar dan Gunjan adu panco di situ. Tentu aja melawan Shekhar yang notabene adalah laki-laki, Gunjan kalah berkali-kali. Go. Go. फिर से. Dilip mengatakan di unitnya mereka nggak butuh orang yang lemah dan cengeng. Pertahanan harus kuat, musuh nggak akan toleransi walau ada tentara wanita di depannya. Sebenarnya pelajaran Dilip itu bagus, tapi harus adu panco demi membuktikan kekuatan. Bagi Gunjan sangat nggak masuk akal. Sebelum tidur, Gunjan memilih untuk melawan balik dan gak bisa membiarkan kondisi ini terus-terusan terjadi. Malam itu dia mendatangi tempat para pria berpesta dan berjoget setiap malam. Gunjan mencabut speaker hingga Dilip marah. Di hadapan semua orang, Gunjan mengatakan masalahnya bukan pada kelemahannya sebagai perempuan, tapi karena ketakutan Dilip sebagai laki-laki. Gunjan mengatakan Dilip takut kalau di kemudian hari Gunjan lebih superior darinya. Padahal menghormati Gunjan bukan berarti nggak menghormati Dilip. Seakan-akan apa yang udah dia pendam selama berbulan-bulan, dia tumpahkan semuanya di malam itu. Karena kejadian tadi, Gunjan pun memutuskan untuk pulang dan mengajukan cuti. Pagi itu dia tiba di rumah. Tentu aja sang ayah juga sedih dengan apa yang terjadi pada anaknya itu. Ironi memang, ketika udah berjuang mendapatkan cita-citanya, dia malah mendapatkan perlakuan seperti itu. Padahal dia berhasil masuk dengan seleksi yang ketat dan membuktikan kemampuan dirinya. Suatu hari Gunjan menghadiri acara pernikahan Manu. Temannya itu berpikir Gunjan sengaja cuti karena ingin menghadiri pernikahannya. Akhirnya Gunjan pun menceritakan pada Manu perlakuan apa yang dia dapat di kesatuannya. Manu juga bernasib sama. Dia pergi untuk mengikuti ribuan audisi, tapi hasilnya dia cuma bisa pulang dengan air mata. Makanya dia menyerah dan memulai babak baru dengan menikah. Melihat Manu yang bahagia membuat Gunjan berpikir tentang masa depannya. Di hari itu ada surat yang datang untuk Gunjan. Sebuah surat dari Komandan Gautam yang menyatakan bahwa cutinya Gunjan dibatalkan dan harus segera melapor balik ke unit. Gunjan pun mengatakan pada ayahnya bahwa sepertinya dia akan keluar dari angkatan udara. Mungkin benar kata ibunya, Gunjan lebih baik menikah saja. Mendengarkan anaknya berkata seperti itu, sang ayah pun dengan kalem menyetujui kalau putrinya mau buat roti di dapur dan meninggalkan karirnya. Anup kemudian mengajak Gunjan ke dapur untuk membuat roti. Anup menyerahkan bahan-bahannya dan menyuruh Gunjan membuatnya secara langsung. Anup tahu kalau Gunjan gak tahu cara membuat roti. Dia cuma mau mencerahkan pikiran Gunjan bahwa itulah yang orang-orang mau dari wanita. Dunia mau wanita melupakan impian mereka dan menikah. Padahal selama ini sebagai ayah, Anup gak pernah mengajari hal-hal yang bisa menghambat perkembangan anaknya. Memang dunia saat itu lebih sulit bagi perempuan, tapi gak ada yang bisa menghalangi Gunjan untuk terbang. Anup gak mau jadi penyebab kegagalan anaknya. Jika kau ingin menikah, bukan kau saja yang kalah, tapi kita berdua yang kalah, kata Anup. Karena motivasi dari ayahnya,
Gunjan akhirnya memutuskan untuk kembali ke unitnya. Sesampainya di sana, Komandan Gautam kemudian menugaskan Gunjan ke Kargil, di mana di sana adalah wilayah perang. Saat ini negara butuh pilot terbaik, kata komandan. Singkatnya, Gunjan pun berangkat ke pangkalan Angkatan Udara Srinagar. Dilip kaget melihat kehadiran Gunjan di sana. Dilip memberikan pengarahan pada pilot tentang misi yang akan mereka jalani, misi pengintaian dan juga misi penyelamatan. Di rumah, Anup dan istrinya harap-harap cemas ketika melihat berita tentang perang di Kargil. Mereka tahu kedua anak mereka, Ansu dan Gunjan, pasti akan dikirim ke sana. Di Srinagar, Gunjan akhirnya bertemu dengan Ansu. Tentu aja, Ansu mengingatkan kalau ini bukan tempat untuk adiknya. Di saat yang sama, pangkalan udara mendapatkan serangan, dan untungnya Ansu bisa menyelamatkan Gunjan dari serangan musuh. Di lain waktu, Gunjan melakukan misi pengintaian dengan 2 helikopter. Ketika berhasil mendapatkan informasi lokasi musuh di satu bukit, 1 helikopter lain malah mendapatkan serangan. Gunjan pun melapor ke markas dan berniat untuk mencari awak yang jatuh, tapi dia malah disuruh kembali dan membatalkan misi. Berita tentang jatuhnya helikopter pun segera viral di media. Begitu juga kabar tentang seorang pilot perempuan yang berhasil selamat dari serangan. Kabar tentang keberadaan Gunjan, sang pilot wanita ini pun jadi ikut dikomentari oleh orang-orang. Karena khawatir Gunjan ditangkap musuh dan disandera, mereka nggak mau ada putri India disiksa, bahkan amit-amit dilecehkan oleh tentara musuh. Karena keselamatan Gunjan jadi berita nasional, Dilip pun menugaskan Gunjan untuk kembali ke Udhampur. Dilip nggak mau mereka mengalami tekanan tambahan. Gunjan masih nggak terima dengan keputusan itu. Padahal dia di sana itu karena kemampuannya. Tapi Ansu mengatakan cara pikir dunia nggak seperti itu. Sebelum pergi, Gunjan menyuruh Ansu untuk merubah cara pandangnya. Dengan begitu, mungkin dunia juga akan berubah. Di waktu yang sama, Angkatan Darat India yang lagi berada di lapangan tiba-tiba mendapatkan serangan dari atas bukit. Mereka pun kerepotan hingga markas Angkatan Darat menghubungi Dilip untuk meminta bantuan evakuasi dengan helikopter. Dilip pun akan mengirimkan 2 helikopter dengan segera. Masalahnya semua pilot yang ada di sana lagi bertugas di lapangan dan jauh dari lokasi titik jemput. Waktu mereka cuma 30 menit. Dilip pun gak punya pilihan. Gunjan akhirnya dipanggil bertugas untuk membawa helikopter kedua, sedangkan Dilip berada di helikopter satunya. Di wilayah bukit itu, sinyal buruk banget. Bahkan markas kehilangan sinyal radar dari mereka. Dari atas, Dilip berhasil menemukan lokasi penjemputan, sedangkan Gunjan diperintahkan untuk mengorbit di belakang bukit sampai perintah selanjutnya diberikan. Dari posisinya, Gunjan tiba-tiba melihat gerakan musuh dari atas bukit. Gunjan segera menyampaikan pada Dilip, tapi sayang karena sinyal yang buruk, pesan itu pun gak tersampaikan pada Dilip. Dan benar aja, Dilip malah mendapatkan serangan hingga misi penyelamatan gak berhasil. Kepada markas, Gunjan melaporkan kondisi bahwa helikopter yang dibawa Dilip udah ditembak jatuh. Markas pun menyuruh Gunjan membatalkan misi dan kembali ke markas. Gunjan kala itu nggak mau mengikuti perintah dari markas dan memilih untuk menyelamatkan pilot yang gugur. Gunjan pun kemudian menyuruh co-pilotnya membantu serangan dari atas dan membuahkan hasil. Gunjan berhasil mendarat dan melakukan ekstraksi untuk Dilip yang nggak berdaya. Gunjan pun kemudian berhasil membawa Dilip dan Kapten Pasukan Angkatan Darat dengan helikopternya. Tapi serangan misil diluncurkan dari pihak lawan. Untungnya, Gunjan berhasil lolos dari serangan terakhir tadi dan berhasil membawa Dilip kembali ke pangkalan. Sebelum Gunjan pergi, Dilip berterima kasih dan menyalami Gunjan. Sebuah pengakuan pun diberikan Dilip pada Gunjan. Gunjan, ketika keluar, Gunjan juga diberikan apresiasi oleh rekan-rekannya yang lain karena aksi penyelamatannya yang hebat. Gunjan akhirnya mendapatkan pengakuan, terlepas dirinya adalah seorang wanita. Begitu juga dengan Ansu yang yakin jika dirinya kenapa-kenapa di lapangan, Ansu tahu bahwa Gunjan akan menyelamatkannya. Gunjan menjadi pilot yang berkontribusi terhadap kemenangan India di Perang Kargil dengan menjalankan lebih dari 40 misi pengintaian ataupun penyelamatan. Karir Gunjan yang gemilang gak terlepas dari peran seorang ayah yang mendukung impian anaknya dan yakin bahwa Gunjan bisa menghapus segala keraguan terhadap dirinya. Keberuntungan gak akan meninggalkan orang-orang yang bekerja keras. Daripada menangis meratapi nasib selama berhari-hari, lebih baik bangkit
berusaha lebih keras, bekerja lebih giat, dan berkeringat lebih banyak. Karena keberuntungan adalah pertemuan antara kesiapan diri dan kesempatan yang datang. Buka jalanmu sendiri, dengarkan kata hati, dan jangan dengarkan apa yang tak pantas untuk didengarkan. Cukup buktikan diri kita, hingga orang lain menutup mulut dengan sendirinya. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.